Kalau di bagian ibunya itu datang pun cuma baru 3 kali selama bayi ini ada. Harta bersama itu yang ada setelah Vanessa dan Mas Bibi menikah, kira-kira itu harta bersamanya udah ada belum? Banyak enggak itu maksudnya? Iya, maksudnya Kemudian Jadi gini, ada 2 topik hukum di sini. Satu, hak asuh atas anak. Ya. Satu lagi, hak atas waris. Ya. Itu yang menjadi masalah hukum di sini. Dan jujur aja, saya sendiri dalam setiap postingan di IG saya Hotman Paris Show, hampir semuanya komentar tentang ini. Pak Hotman tolongin dong, galak. Anehnya, sebagian besar kok semuanya membela Pak Faisal. Ini Pak Faisal ini hebat banget gua kira. Kok semua memihak ke Pak Faisal? Abang jadi penasaran. Iya. Seperti apakah dan siapakah dan bagaimanakah kesaran dari Pak Faisal? Dan memang setiap masalah hukum di Indonesia ini yang bersifat nasional, hampir seluruh selalu datang mengadu ke Instagram saya. Baik. Antara lain Ibu Valencia kemarin. Betul. Kemarin ide saya, komentar saya langsung oleh Jaksa Agung ditanggapi, berhasil. Berhasil. Dan sekarang orang semua mengadu ke saya. Oke Pak Faisal, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa setelah meninggal almarhum Bibi dan Vanessa, tinggallah putra sematawayang dan katanya juga ada warisannya. Masalah hukum apa yang terjadi? Yang kita dengar Bapak mengajukan permohonan hak asuh di pengadilan. Apa itu benar? Bukan hak asuh, hak perwalian. Hak perwalian. Oke. Saya baca di dokumen pengadilan, pemohonnya itu mengajukan perwalian 3 orang. Bapak, istri Bapak, dan Pak Dodi. Terus apa yang terjadi? Ya, kita harus mundur ke belakang sedikit kan. Jauh sebelum saya mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan, itu saya sudah bincang-bincang dengan Mas Dodi. Dodi bapaknya Vanessa. Jadi mengingat ada hal-hal lain yang perlu diurus, tapi harus memerlukan surat perwalian. Nah, kan saya jarang ketemu sama Pak Dodi ini. Mengingat waktu yang tidak begitu panjang, andai kata dia kembali ke Pemalang, saya kan nggak tahu. Saya hanya dengar dia di Pemalang. Maka saya bilang sama dia, Pak Dodi, ini perlu surat-surat ini. Hak perwalian setuju nggak Pak Dodi kalau ke saya? Setuju. Jadi di permohonan itu pemohon 3 orang, tapi dalam permohonan perwalian anak diberikan kepada Pak Faisal, Bapak. Oke, setuju dia? Setuju. Sudah mengajukan permohonan ke pengadilan agama mana? Tadi sekali saya bilang, 2 kali, 3 kali, mungkin ada 4 atau berapa kali. Setuju. Kemudian saya pergi ke pengadilan. Sesampai di pengadilan, ada perlu surat-surat dari dia. Saya telepon, Pak Dodi, ini untuk surat perwalian membutuhkan surat-surat dari Pak Dodi. Di antaranya surat nikah Pak Dodi dengan almarhum mamanya Panes. Terus KTP-nya, terus akte-nya. Oke, baik Pak Haji, tidak ada masalah. Jadi diantarkanlah oleh Pak Dodi ke pengadilan. Sampai di pengadilan, ya sudah, saya ajukan surat. Ini surat-surat. Terus waktu itu dilayanin oleh orang pengadilan, kalau tidak salah wakil dari pengadilan. Dipertanyakan semuanya, jadi tidak ada persoalan. Oke, sehingga Pak Dodi waktu itu bertanya, ngapain sampai ke pengadilan segala ya Pak Haji, katanya kan. Saya kan udah setuju. Oke, tangan surat, udah masuk, tidak ada masalah. Pak Dodi sudah tanda tangan nggak permohonan? Tanda tangan. Sudah. Ikut tanda tangan surat permohonan perwalian. Oh, sudah tanda tangan sama Bapak sama Ibu. Iya, sudah setuju, tidak ada masalah. Oke, sudah daftar ke pengadilan. Bahkan dia sendiri menanyakan kenapa harus ke pengadilan, kan begitu. Begitu saking setujunya. Udah masuk, udah selesai persoalan. Saya nggak ada persoalan, nggak ada masalah lagi. Setuju. Ya, kemudian sehari, 2, lain lagi cerita. Cuman pas di hari Rabu, Senin saya masukkan ke pengadilan ya, Ma. Rabu dia berubah pikir, datang sore. Sore dia datang ke saya karena besan, saya sambutlah dengan cara baik. Waktu itu Pak Haji, saya perlu surat-surat
surat-surat berapa buat mencairkan prudensial. Mencairkan uang asuransi. Ya, Ya. surat ya untuk mencairkan lah kan dokumen-dokumen kan penting. Apa? Akte kelahiran Panes, surat nikah, kakak, semuanya surat-surat lah termasuk KTP saya dan KTP istri saya. Udah, selesai saya tanda tangan. Kemudian dia udah balik, saya datangkan surat, istri saya datangkan surat. Waktu itu saya tanya, berapa nilainya Pak Dodi, bilang saya. Saya nggak mau tahu, saya sebenarnya udah tahu. Nah, jadi sekian katanya kan. Berapa? Adalah, tapi jauh lah berbeda dari yang dikatakannya dengan yang sebenarnya yang sampai dari pihak. Jadi di situ saya mikir, oh kok begitu? Oke lah, tidak ada masalah. Sebentar dulu. Kan Bapak, dia udah setuju Bapak jadi wali. Nah, Kenapa kok masih dia yang mencairkan asuransi? asuransi itu begini ya, asuransi itu menurut dia, saya nggak baca polisnya. Ya. Menurut dia hak walinya dia dan Mayang. Oh, di dalam polis asuransi ditulis hak walinya dia dan Mayang. istrinya, Bukan, dengan anaknya, dan anaknya. Mayang. Bapak baca nggak polis asuransi ada nama dia? Tidak baca. Bapak tidak baca, Bapak tetap kasih gitu aja. Ya karena bagi saya kalau memang itu hak dia, saya nggak suka. Waduh, Bapak begitu itikat baik langsung kasih. Nggak ada saya utak-atik. Nggak ada saya utak-atik. Kalau memang hak dia, kita kan tahu ukuran. Ini kan anak yatim piatu. Jadi saya pikir orang-orang yang tahu, mengerti dengan masalah pemahaman kami, Ya. itu nggak mau. Bapak tidak tanyakan waktu itu kenapa uang itu tidak Bapak pergunakan untuk si Galat. Bapak tidak tanyakan langsung main. Tidak. Oke. Saya tanda tangan. Oke, akhirnya Bapak kasih. Makasih semuanya. Oke, dan uang itu udah dicairkan. Nggak tahu saya. Oke, yang Bapak tahu kira-kira jumlah yang disebutkan ke Bapak dengan jumlah di dalam polis kira-kira berapa persen bedanya? Jauh banget bedanya. Jauh banget. Jauh banget. Oh, Pak Dodi bilang 30 juta padahal aslinya 500 juta ya Pak Bener ya. nggak tuh? Jauh banget ya Pak ya. hah? Betul. Oh betul. Apa berapa? Katanya 30 juta, tapi aslinya 500 juta. Setengahnya pun nggak ada ya Pak ya. Saya nggak pernah Seperempat bermasalah. itu ya. Saya tanya waktu menandatanganin. Oh. Benar tadi nilai segitu ya udah. Saya tanganin surat tetap saya tangan. Dari mana Bapak tahu angka segitu? Saya tahu lah saya. Dari? Kan anak saya kan pernah dihubungi waktu kejadian di Surabaya, anak saya dihubungi oleh pihak asuransi. Oh, begitu. Tapi saya diam-diam aja karena dia yang ahli warisnya. Oh, Permasalahkan kalau memang hak dia, ngapain saya permasalahkan? Oke. Saya yang paling utama bagi saya kan menyelamatkan cucu Oke. saya ini yang penting. Ya. Dan Oke. saya nggak mau cekcok dengan dia. oke. Ya. Setelah itu dia duduk ke sampingan. Duduk. Dia sesak napasnya sesak. Ya kan namanya orang kampung ini kadang-kadang kan ngerti aja ya angin. Dia tanya-tanya, ada apa lagi Pak Dodi? Ada apa permasalahannya? Begini Pak Haji katanya. Saya juga mau hak perwalian. Oh. Tersentaklah saya. Surat selesai saya tanda tanganan, dari Senin dia mengatakan bahwa dia setuju perwalian ke saya. Tersentaklah saya di situ. Begitu saya tersentak, kok begitu? Hari Senin kan kesepakatan kita begini. Sekarang Pak Dodi kok begitu? Ya saya ngomong biasa. Nah, sekarang nilai asuransi ini kan saya tahu juga Pak Dodi, kan tidak benar segitu, segini saya bilang begitu. Nah, kok Pak Dodi begitu? Nah, sama-sama berpikir aja lah kita dulu Pak Haji katanya. Ya, oke lah, cooling down kita Pak Haji katanya. Oke, tidak ada masalah. Tapi saya rasanya kurang tepat lah saya Pak Dodi bicara seperti itu. Kita kan berpesan, saya maunya damai-damai aja. Saya kan tidak mempermasalahkan jumlahnya. Oke lah, kalau itu memang hak Pak Dodi sama Pak, ya oke. Walaupun dalam pikiran saya ini kan anak yatim piatu nih, apa yang ditinggal mamanya kan masih punya hak anaknya kan. Ya. Tapi kalau dia merasa itu haknya, bagi saya tidak ada permasalahan. Tidak ada saya memasalahkan sejak dari awal. Oke. Oke, tapi tante sendiri sama om sendiri melihatnya seperti apa? Maksudnya kan ini sebetulnya kan ini keluarga besar gitu ya Tan. Dan ternyata menjadi berita nasional. Diomongin tiap hari om. Ya. Di sosial media itu hampir tiap hari. Tadi seperti Bang Hotman sampaikan, Abang Hotman aja postingnya apa, itu komentar justru berhubungan dengan Gala. Hak Ya. asuh dan hak waris. Bagaimana perasaan dari keluarga sendiri om? Kalau saya sebenarnya memang tidak ingin saya seperti ini. Saya miris perasaan saya. Miris om. Ya miris saya. Kenapa? Karena dia besan. Saya benar-benar menjaga selama ini bagaimana selama saya artinya anak saya bersatu dengan dia. Saya jaga, saya bantu, Ya. saya apakan. Saya jaga hati dia, saya jaga perasaan saya. Saya boleh dilihat di wartawan, saya jaga. Omong saya jaga. Ya nggak mau saya menyakit. Saya maunya damai. Tapi kadang-kadang kalau hal-hal seperti itu, hal yang sudah disepakati kemudian besok berubah, hal begini tentu
saya jadi mikir, jadi ini kok seperti ini kan begitu kan. Tentu mau tidak mau ada lagi omongan di wartawan, tentu saya harus ada pembelaan diri. Karena saya nggak ingin sebenarnya untuk apa ya, untuk menyampaikan begini begitu, enggak. Saya yakin dan percaya ya, kalau nggak mungkin ada pihak lain kali. Kenapa? Karena sama Mas Dodi ini dulu saya cocok aja. Dulu cocok sekali. Saya nggak ada masalah. Persoalan sebenarnya tadi kan Bapak mengatakan bahwa Pak Dodi tidak setuju perwalian ke Bapak, sedangkan permohonan sudah masuk di pengadilan. Ya. Ya, pertanyaannya what next gitu loh. Sudah nasib permohonan itu bagaimana? Sudah dicabut, and what next gitu loh. Karena si Pak Dodinya datang tadi, itu hak perwalian karena ada gugatan dari Pak Dodi. Oh, Pak Dodi sudah gugat? Tadi datang dia. Dia gugat apa isinya? Dia tidak setuju. Dia minta apa? Ya minta apa? Saya nggak paham. Cuman dia tadi nggak setuju, itu aja. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak setuju perwalian atas nama Bapak dan pasti minta permohonan perwalian atas nama dia dalam gugatannya itu. Saya nggak paham, cuman ya pasti itulah, karena kalau enggak ngapain dia gugat kan? Iya, saya tidak setuju dengan hak perwalian diserahkan ke Pak Haji Faisal kan gitu. Ya. Kemudian tentu kita selaku pihak yang mengajukan permohonan mau tak mau tentu kita ambil lagi, soalnya kan tidak akan disetujui oleh pengadilan. Ya, karena ada gugatan melawan permohonan. Ya, tentu mau tidak mau kita ambil itu lagi karena tidak. Jadi permohonan Bapak sudah dicabut atau gimana? Ya, mau tak mau tentu dicabut oleh pihak pengacara. Dan itu mau tak mau diganti dengan gugat, tentu digugat lagi dia. Berarti bakal terjadi gugat-menggugat. Menggugat lagi. Dan sekarang belum ada putusan. Dan ya belum ada. Itulah status terakhir sekarang. Iya, ada putusan satu, yaitu saya kan mengajukan juga. Nah, Itu siapa-siapa yang pantas untuk menerima waris. Itu ya. kan sekali kan dua jalan kan. Penetapannya yang berhak tentu Sigala, saya, Mama. Oke. Nah, itu kan untuk yang PB. Tentu dia akan mengajukan juga. Sebelum ke Pak Kiai, kamu ada pertanyaan? Harta bersama itu yang ada setelah Vanessa dan Mas Bibi menikah, kira-kira itu harta bersamanya udah ada belum? Banyak enggak itu maksudnya? Ya maksudnya dialin ke siapa gitu kan, banyak enggak? Kalau bagi saya sih tentu semuanya itu harta dia. Enggak, dia nggak nanya berapa banyak. Itu yang jadi masalah. Banyak nggak? Nilainya tidak seberapa. Hebohnya se-Indonesia nih. Oh, tidak seberapa. Punya se-Indonesia. Keponya se-Indonesia. Kalau saya sebutkan di sini miris saya. Oh, miris. Kenapa, Om? Rumah berapa? Rumah ngontrak. Oh, rumah ngontrak. Mobil sudah tabrakan. Mobil tabrakan tidak asuransi. Oke. Jasa raja tidak keluar. Oh, Dan tabrakan tunggal. Terus apa lagi? heboh. Nggak ada Lamborghini gitu. Asuransi. Saya sebutkan di sini asuransi ada yang 113 juta ya, Ma? Ya. Yang satu 20 juta. Ya. Yang satu 500 juta pendidikan buat anak umur 18 tahun baru keluar. Ya. Duit kalau perkiraan saya di bank mungkin sekitar dia berdua. Kalau dipotong sekitar 300 juta. Dia berdua. Itu cuman apa yang diperebutkan. Cuman saya selaku opanya bagi cucu tentu saya selamatkan itu buat cucu saya. Agar jangan dia nanti kok nggak ada yang dari mama saya, itu aja cuma persoalannya. Mungkin duit saya akan habis lebih daripada itu kali untuk memperjuangkan yang lebih dari yang ada itu, habis duit saya untuk memperjuangkan itu mungkin. Tapi saya tetap akan saya perjuangkan karena ini adalah peninggalan mama kamu, itu aja. Yang mau Bapak perjuangkan apa? Hartanya atau perwalian? Sebenarnya hak perwalian. Hak perwalian. Perwalian. Tapi yang lain juga saya maunya itu kegala semua. Saya kegala semua. Saya nggak mau harta ini segala macam, saya nggak mau. Jadi memang saya perjuangkan kan untuk cucu saya. Nilainya nggak seberapa. Itu pun belum tentu kalau seandainya nanti ada kartu kredit dari bank, cicilan kredit yang mau dibayar dengan uang segitu, berapalah sisanya lagi? Ini belum mulai keluar ya. Memang saya udah ada SMS, WA ada masuk ke saya bahwa ada utang bahan di sini, ada utang ini di sini, itu udah ada. Tapi saya bilang selesailah dulu permasalahan kami, saya bilang. Nah, nanti udah selesai, kalau saya udah berhak sebagai wali, barulah saya nanti akan bertindak. Kalau belum saya berhak sebagai wali, bagaimana saya mau bayar utang dia? Ya. Oke, baik. Tadi Om Dodi sendiri bilang sebenarnya miris ya, Om? Miris, sangat miris. Karena sebetulnya yang diperjuangkan juga, mohon maaf mungkin kalau dari segi harta kekayaan juga, ya
bukan yang banyak banget gitu ya. Nggak enak sebenarnya nyebut di sini, tapi sudah saya sebutkan kan nggak se-Indonesia orang tahu kan. Tapi jadi nggak enak karena jadi heboh satu nasional gitu ya. Nasional terlalu heboh. Baik. Abang kenapa bang? Kayaknya sibuk banget, kenapa bang? Enggak, saya sekarang Kenapa? karena ini kan sangat teknis dari segi hukum Islam. Ini tadi saya terpaksa belajar lagi hukum Islam. Oh. Ya, yang saya tahu saya dalam hukum Islam dikenal namanya permohonan hanonah, yaitu permohonan untuk siapa yang berhak merawat, mengasuh anak. Sedangkan satu lagi permohonan wali pengampu, ya, yaitu yang diberi tanggung jawab untuk mewakili untuk anak di bawah umur mengenai harta peninggalan. Ya, jadi secara hukum Islam itu dibedakan. Apakah memang benar begitu, Pak Kiai? Ya. Jadi kita mengenal nama hadona, Bang. Artinya apa Pak Kiai? Hadona itu yang mengasuh. Yang mengasuh. Jadi yang mengasuh hadona. Jadi kalau hadona ini diberikan kepada orang yang punya rasa jiwa lebih kasih sayang. Kasih sayang. Makanya kalau umpamanya ada orang cerai, hak mengasuh itu sebenarnya kepada ibunya. Ya. Ibu itu adalah orang yang lebih punya rasa kasih sayang, lebih menyayangi, lebih mudah merawat. Itu ibu. Ya. Nah, ketika terjadi umpamanya ini ibunya tidak bisa, baru pada ibunya ibu. Ibunya ibu. Ibunya ibu gitu. Kalau ibunya ibu, Ini, ibu sambung, nggak ada ibu kandung? ini yang ibu kandung yang ini. Kalau nggak ibu kandung nggak ada, berarti ke samping, Bang. Contoh Vanessa nggak ada ibu perempuan. kandung. Saudari perempuan. Kalau ibu kandungnya nggak ada, cari saudari perempuan. Boleh nggak ibu mertua? Ibu mertua boleh, tetapi ini urutan-urutan yang lebih utama. Jadi sebenarnya orang yang mengasuh itu prioritasnya adalah perempuan yang itu terdekat dengan dia, yang terdekat dari dia. Memang pendapat ulama ada yang berbeda. Saya ambil yang mayoritas saja, bahwa kalau ini cerai itu kepada ibunya. Kalau ini meninggal, ini berarti ibunya ibu. Nah, ibunya ibu nggak ada, berarti masuk kepada saudarinya ibu ke samping, gitu, saudara ibu. Dan pendapat lain menyebutkan kalau ibunya ibu nggak ada, cari adalah ibunya bapak. Jadi nenek dari jalur bapak. Tapi ke ibu ini hadonah. Jadi untuk merawat. Ambil dari jalur ya dalam hal ini jalur dari ibunya Gala gitu. Ibunya Vanessa gitu. Iya, ibu Vanessa ke atas gitu. Tapi yang ini yang kandung, karena perikatan itu kan karena kandung nih orang yang merawat. Kalau yang merawat selama ini adalah kasih sayang adalah ibu dari bibi, ibu dari mertua. Dari laki-laki bisa nggak Pak? Laki. Bisa saja ketika ini ibu dari ini tidak ada atau tidak merawat, bisa kepada ibu di sini, sama-sama bisa sebenarnya. Nah, hakim maksud saya kan hakim dalam melihat itu mempertimbangkan semua aspek nggak? Ya pasti, kalau di dalam Islam itu kepada siapa anak lebih nyaman, kemudian bisa lebih percaya. Termasuk diantaranya meskipun ibunya kandung sendiri itu ada syarat untuk bisa mengasuh. Dia sendiri adalah dalam keadaan kondisi sehat, kondisi normal, akalnya, kemudian juga cara mencurahkan kasih sayang. Makanya bisa kemungkinan ketika ibunya sendiri tidak bisa merawat anaknya, tidak bisa memberi kasih sayang anaknya, itu bisa dilepaskan ke bapaknya kan. Pertanyaan saya begini, Pak. Pak Faisal tadi kan baru mengurus permohonan wali. Ya. Sedangkan permohonan Hatona untuk pengasuh belum. Ya. Berarti masih kurang permohonan itu atau gimana? Ya, harusnya ada 2 permohonan. Ya, kalau mau diajukan kan wali dengan hadonah yang berbeda. Hadonah hak pengasuhannya, wali hak penguasaannya. Bedanya apa, Pak? Beda kalau andaikannya, karena nih Gala kan laki ya, gak butuh wali nantinya. Tapi sekarang dia butuh wali sampai dia kuasa sampai dia dewasa. Ada perwalian dari aspek dirinya, ada perwalian aspek hartanya, atau keduanya. Apakah kalau Pak Faisal sudah mendapatkan hak perwalian, otomatis enggak berhak atas pengasuhan? Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Di dalam Islam, karena beliau umumnya laki-laki, kemudian sang perempuan umumnya adalah dari pihak perempuan dari Vanessa, ya ibunya Vanessa ada yang mengasuh, seandainya ada ya. Jadi bisa saja perwalian atas harta Pak Faisal tapi mengasuh orang lain. Oh, kalau boleh saran ya. Ya. Ini kan proses di hukum itu tak selamanya menjadi sebuah keadilan dan kenyamanan. Ya. Mungkin salah satu menang tapi nggak nyaman. ya.
mungkin. Nah, kalau boleh kita sarankan sebenarnya ini kan orang sudah wafat ya. Nah, baiknya memang hal-hal yang ditinggal itu menjadi masih ada ketersambungan dengan yang meninggal. Maka seandainya dilakukan dengan musyawarah, mufakat, ada yang mengalah demi ketenangan almarhum dan almarhumah tentu lebih baik, Bang. Mungkin mengalah tapi nyaman daripada menang di hukum tapi menjadi hubungan tidak nyaman. Padahal Tapi godaan 500 juta susah Pak dilawan, Pak. Mungkin itu ya di dalam satu. Barangkali kalau dari saya, Bang Hotman, Allah barangkali beri jalan dari yang lain. Jadi kan mungkin dengan anak ini tumbuh besar, nanti bisa menjadi orang hebat, jadi pemimpin bangsa. Itu kan melebihi daripada harta yang ada. Kalau anak ini umumnya tahu dengan perseteruan lalu nanti membekas, itu kan pasti berefek. Jadi menurut saya hukum iya, ini ketika musyawarah tidak bisa dicapai. Ya. Dengan cara baik-baik tidak dicapai, bolehlah di cara hukum ini. Sehingga ya hubungan ini kan cucu kedua belah pihak, sebenarnya gimana pun nggak bisa dipisahkan. Karena memang hubungan keduanya. Oleh karena itu bolehlah ada bicara hukum itu tadi ketika tidak bisa dilakukan dengan kesepakatan. Toh dari awal kalau saya mendengar tadi ceritanya kan bisa disampaikan baik-baik. Barangkali kalau diajak bicara kembali, ya bisa dengan bareng-bareng, tidak harus kalau yang satu mengasuh, satu tidak. Bisa dilakukan dengan cara bagaimana membesarkan bersama-sama. Anak ini kan yatim piatu, Bang. Ya. Jadi yatim piatu. Jadi kalau kita ngelihat anaknya, ya, ngelihat anaknya ini gimana bisa tumbuh dewasa, bisa baik, dan bahkan barangkali bisa membanggakan orang tua yang sudah meninggal. Om Faisal, setelah kejadian maksudnya udah rame ini segala macam, pernah maksudnya kontekan lagi nggak Om sama Tante kepada pihak Besan? Setelah kejadian itu memang nggak ada saya kontak lagi. Udah nggak ada kontak ya Om? Menjawab tadi pertanyaan Pak Kiai, Iya, sebenarnya anak ini nggak ada masalah. Anak ini sekarang di dalam tangan yang yang benar. Kenapa? Karena memang selama ini yang mengasuh memang anak saya, cucu ini kan, dan sama omanya. Jadi tidak ada permasalahan perkembangan anak ini, tidak ada persoalan. Jadi selama ini Gala memang diasuh sama Bibi almarhum dan Vanessa, dan juga sering dibantu sama Oma. Oma Sama adiknya Bibi. Sama siapa? Fuji. Iya, Puji. Kalau di bagian ibunya itu datang pun cuman baru 3 kali selama bayi ini ada. Jadi lebih sering kepada pihak Jadi tidak ada Bibi. sebenarnya Pihak persoalan ke anak ini bapak. Bapak. Nggak perlu dibesar-besarkan. Anak ini nggak ada masalah. Ya, anak ini udah di tempat yang tepat, yang mengasuh yang tepat. Apalagi permasalahannya kan? Jadi kalau bagi saya sih demi perkembangan anak, ya sudahlah anak ini biarin aja lah kayak seperti biasa kan begitu. Iya. Jadi tadi menyambung Pak Kiai bilang memang bisa juga menjadi salah satu pertimbangan adalah kenyamanan anaknya juga gitu ya Pak Kiai ya. Terbiasa sama siapa anak ini, itu bisa jadi pertimbangan juga Pak Kiai. Pertimbangan karena kan yang mengasuh, siapa yang nyaman dengan anak merasa ya dilindungi. Kan gitu. Sebenarnya hadonah itu ada perlindungan. Pengasuhan namanya diasuh dan dilindungi itu kan disayangi, tentu menjadi pertimbangan dari hakim itu gitu loh. Ya Om, sorry. Artinya menurut saya kalau bisa dimenangkan dengan cara komunikasi itu Bang, meskipun nanti mungkin pengacara di sini dianggap mungkin di bidang lain boleh lah Bang, soal pilot boleh lah, tapi urusan keluarga ini barangkali bisa diselesaikan dengan komunikasi. Artinya posisi pengacara itu mediator Bang, tidak diselesaikan di hukum itu kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat, memang hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf, bahasanya ketetapan hakim pengadilan itu adalah suatu yang final dan bisa menyelesaikan perbedaan. Tapi selama perbedaan bisa dengan cara musyawarah, ya bisa dilakukan. Jadi pengasuhan itu sebenarnya di mana yang lebih maslahah, anak bisa tumbuh lebih baik, itu bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan hak mengasuhnya. Tapi kalau perwalian itu kan penguasaan. Kalau nanti bagi anak perempuan ketika mau menikah, dia yang menjadi wali. Kalau dia belum akil baligh, dia yang akan merawat dirinya, yang menjaga dirinya. Begitu juga hartanya, karena harta anak-anak ini sampai dewasa akan dipegang perwalian. Dia yang menguasai, dia mengembangkan, dia juga yang barangkali dia yang menyimpan. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia bisa diberikan. Jadi perwalian itu lebih ke arah hukum ya, mewakili secara hukum ya. Iya, penguasaan dan sedangkan pengasuhan itu tadi ke arah perawatan ya. Perawatan, pembesaran gitu Bang. Pembesaran. Untuk anak membesarkan anak. Baik.